Konsep kurikulum dan manajemen kurikulum. Dalam upaya memahami kurikulum, dapat melihat dari segi etimologi kata kurikulum berasal dari kata kurikulum. Kata kuri artinya pelari, sedangkan kurir artinya tempat berpacu. Kata tersebut digunakan oleh bangsa Yunani kuno yang ditunjukkan kepada dunia pada masanya. Pada tahun 1856, Kamus Webster pertama kali memuat kata kurikulum yang menuju pada pendidikan olahraga. Dalam konteks RI dapat dilihat dalam penyampaian dokumen Kamdiknas nomor 45 tahun 2002, SK Mendiknas nomor 232 tahun 2000, dan pedoman sosialisasi KBK Direktorat PAK 2004. Dapat dikatakan kurikulum itu merupakan perangkat program dan mata pelajaran yang diberikan kepada lembaga penyelenggara pendidikan, dengan kata lain sekolah-sekolah, yang isinya merupakan rancangan pembelajaran dan tujuan yang harus dicapai yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu proses tertentu. Manajemen. Menurut Mary Ricky Griffin, manajemen merupakan sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan atau POATS. Secara umum, manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dalam mengatur segala sesuatu yang dikerjakan individu atau kelompok. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dapat dikatakan merupakan usaha dalam pelaksanaan penempatan baik secara konsep, perorganisasian, tujuan, serta pengelolaan pada suatu badan atau lembaga agar terstruktur dan sistematis. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum dapat digambarkan bahwa ada dua hal sisi yang perlu dipahami, yakni kurikulum tertulis atau written kurikulum dan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Kurikulum tertulis dapat juga dikatakan sebagai kurikulum yang terdokumentasi seperti yang kita kenal. Biasanya ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dalam artian kurikulum ini ditetapkan dalam dokumentasi yang nyata atau tertulis, yang sifatnya panutan yang harus diselenggarakan oleh sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Kurikulum tersembunyi. Kurikulum jenis ini merupakan hasil dari latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil dari apa yang dipelajari, yang dimana lembaga menerapkan berbagai macam hal seperti penanaman sikap dan karakter yang biasanya tidak tercantum dalam dokumen kurikulum. Kurikulum ini biasanya mengacu pada penerapan kebiasaan dan pengalaman belajar. Pola relasi dalam kurikulum. Pola relasi kurikulum dapat dijabarkan dari ketiga inti rumusan yang dimana ketiganya memiliki keterkaitan antara lain. Rumusan kurikulum, perangkat, dan anggaran. Dalam kurikulum Permendikbud nomor 49 tahun 2014 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai pencapaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian proses dan penilaian digunakan sebagai pedoman penyelenggara program studi. Pola relasi dari kurikulum dapat dijabarkan melalui rumusan profil lulusan, profil kompetensi lulusan, kemudian dirumuskan melalui KI dan KD, kemudian disertai dengan seperangkat pembelajaran, perangkat pendukung, melalui SDM, yakni guru dan tenaga pendidikan, maupun sarana dan prasarana merupakan pelaku dan perangkat dalam melaksanakan tugas dari rumusan kurikulum. Anggaran. Sebagai konsekuensi, anggaran pendidikan yang diperlukan harus memenuhi kelengkapan dan kebutuhan sarana dan prasarana. Terdapat prinsip kurikulum, yakni relevansi, continuity, effectivity, efisiensi. POAJ. Manajemen pada umumnya menerapkan sistem POAJ. Jika dijabarkan dalam perwujudan kurikulum, maka dapat memberikan maksud. Planning. Perencanaan tingkat pusat, bahan pembelajaran dari pusat. Organizing. Harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa targetnya. Costing. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penutupan. Controlling. Mengetahui bagaimana kondisi kurikulum dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Pada dasarnya, setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Semisal, sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki 4 tahap pokok, yaitu input, proses, output, dan outcome. Jikalau dikaitkan dengan sistem pendidikan, maka kurikulum dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi menentukan arah penyelenggaraan atau duduknya. Yang kedua, filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik.
Yang ketiga, patron atau pola pembelajaran yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran.